Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam kesempatan hari ini akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 bab 7 tentang iman kepada malaikat Allah. Baik anak-anakku, sebelumnya mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita mulai ya. Tema hari ini adalah iman kepada malaikat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu yang pertama, meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar ini kita yakin keberadaan malaikat. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi pemahaman makna iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Dan yang keempat, melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan anak-anak mampu memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Kemudian bisa menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Dan yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah serta menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai dengan materi ini ya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke subtema 1. Subtema makna beriman kepada malaikat Allah. Ada yang tahu iman kepada malaikat itu adalah bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Jadi rukun iman itu ada 6. Ibu ingatkan kembali, ini adalah materi di kelas 1 dulu ya. Dan kelas 4 ada lagi dan lebih diuraikan lagi seperti itu. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Kemudian yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu tidak siapa sih malaikat itu? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Ayo, yuk kita jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita lihat ayat yang ada di dalam Al-Quran
yang menceritakan tentang iman kepada malaikat ya. Dalilnya yaitu terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 1. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu ayat 1 Quran surah Al-Fatir. Bagaimana bunyi artinya? Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Nah, jadi pertanyaan tadi kan siapa malaikat? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Terjawablah sudah bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah juga, sama halnya dengan kita sebagai manusia. Mengapa kita harus beriman kepadanya? Karena iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman, begitu ya. Nah, dari mana malaikat diciptakan? Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian, malaikat tidak dikaruniai hawa nafsu seperti kita manusia. Dan semua tugas yang diberikan Allah akan dilaksanakan dengan sempurna tanpa pamrih. Nah, ini merupakan perbedaan antara kita dan malaikat. Jadi malaikat sama-sama makhluk Allah, tapi kita memiliki perbedaan dari penciptaan. Kalau kita dari tanah, malaikat dari cahaya. Kemudian kita manusia dibekali oleh Allah hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak diberi hawa nafsu. Kemudian kalau malaikat dengan perintah Allah dilaksanakannya secara sempurna, taat totalitas, sedangkan kita manusia sering lalai. Mengapa? Karena kan tadi kita dibekali hawa nafsu tadi, sehingga kita sering lalai. Begitu. Itu perbedaan kita dan malaikat. Malaikat juga ada lagi, malaikat tidak makan dan minum, kita makan minum. Kemudian kita makhluk nyata ya, terlihat bentuk wujud kita, sedangkan malaikat tidak. Malaikat adalah makhluk gaib gitu. Nah, apa sih makna beriman kepada malaikat Allah? Nah, ada beberapa poin ya yang bisa kita jadikan rujukan bahwa makna iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, jika dia mengatakan bahwa makna beriman kepada malaikat Allah adalah meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Oh, itu bisa digunakan dengan jawaban itu. Atau juga ada yang mengatakan bahwa meyakini bahwa malaikat itu ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Boleh juga. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh pada perintah Allah, tidak mati, kemudian diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, jadi bisa kita tarik gitu ya dari 3 pernyataan ini. Makna beriman kepada malaikat Allah itu, kalau ibu bilang, yaitu adalah meyakini dengan sesungguhnya bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah juga ya, meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah sama seperti kita manusia. Seperti itu. Jadi kita harus tahu, kalau kita mau bilang iman, berarti kita harus yakin bahwa memang ada makhluk selain kita yang diciptakan oleh Allah. Sehingga kita harus mengimani ya, beriman kepada malaikat, karena iman kepada malaikat adalah merupakan bagian dari rukun iman dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya
kita memasuki subtema 2, subtema berikutnya. Setelah kita memahami makna beriman kepada malaikat Allah, maka sekarang nama-nama malaikat dan tugasnya. Itu. Ada yang tahu tidak berapa sih jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Masih ingat enggak? Iya, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Sebenarnya banyak, tapi hanya yang wajib kita ketahui itu hanya 10 saja. Selebihnya itu hanya Allah yang tahu gitu ya. Nah, siapa saja 10 orang malaikat ini yang wajib kita ketahui ini beserta tugasnya apa saja? Kita lihat satu per satu. Pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua adalah Mikail, bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga Israfil, bertugas meniupkan sangkakala. 4 Israel, bertugas mencabut nyawa. Malaikat yang kelima Munkar, bertugas menanyai di alam kubur. 6 Nakir, bertugas menanyai di alam kubur juga. Kemudian yang ketujuh malaikat Raqib, bertugas mencatat perbuatan baik manusia. Atid, bertugas mencatat perbuatan buruk manusia. Dan yang ke-9 Malik, bertugas penjaga pintu neraka. Dan Ridwan terakhir bertugas penjaga pintu surga. Sehingga jumlahnya adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Baik anak-anakku yang ibu sayangi, demikian materi yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita pahami makna beriman kepada Allah, kepada malaikat, kemudian nama-nama dan tugas-tugas malaikat harus kita pahami dan kita hafalkan ya. Nanti ketika ada pertanyaan kita bisa menjawabnya dengan mudah. Ibu akhiri, lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.